Di kuil agung Kekaisaran Eretis, perintah dikeluarkan untuk membawa seorang tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Tahanan itu melangkah maju terikat rantai berat. Terungkap bahwa dia adalah putri ke-17 Kekaisaran yang dikenal sebagai Ari Sang Penghancur. Tuduhan terhadapnya diumumkan bersekongkol dengan pasukan asing dan pemberontak, menantang otoritas kaisar dan merencanakan untuk menggulingkan kekuasaannya. Kaisar Kretaset duduk di singgasananya dengan imam besar di sisinya, sementara sang putri terikat di hadapan mereka menanti hukuman. Sebuah suara bergema di aula menyatakan bahwa penjahat ini harus menerima hukuman maksimal. Tak disangka Eri tampak menyambut takdir ini, merasa bahwa dia akhirnya akan mendapatkan kebebasannya, dan bahwa hidupnya yang sengsara, yang dihabiskan untuk melindungi semua orang, telah berakhir. Kaisar memperhatikan tatapan pasrahnya dan menyapanya mengatakan, dia terlihat seperti seseorang yang merindukan kematian. Dia kemudian bertanya padanya dengan nada mengejek, apakah mengorbankan hidupnya yang kotor untuk melindungi para pemberontak itu sepadan dengan usahanya. Kaisar segera teringat bahwa dia tidak bisa berbicara dan tertawa sinis atas ketidakmampuannya mendapatkan jawaban darinya. Namun dia bisa membaca dari ekspresi wajahnya yang hening bahwa pengorbanannya tulus dan dia berkomentar dengan penyesalan atas keadaannya. Kaisar mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan mengingatkannya bahwa dialah yang menentang perintah kaisar dan membiarkan pemimpin pemberontak serta sekutunya dari kadipaten melarikan diri. Dia kemudian menambahkan dengan kejam bahwa mereka yang dia korbankan bahkan tidak menganggapnya sebagai salah satu rekan mereka. Tanda-tanda keterkejutan dan kekecewaan muncul di wajah Ari saat dia mendengarkan kata-kata keras Kaisar. Kaisar melanjutkan pidatonya yang menusuk menjelaskan bahwa pada saat ini juga, ketika hukumannya sedang dilaksanakan, mereka yang dia lindungi hidup dalam kenyamanan dan keamanan. Bahkan pemimpin pemberontak Drax Monanork akan menerima gelar kekaisaran. Kaisar mengkonfirmasi bahwa Drax akan secara resmi dianugerahi gelar Adipati Agung. Kaisar mendekatinya dan berbisik di telinganya bahwa satu-satunya syarat yang dia dan sekutunya sepakati untuk penarikan diri hanyalah satu hal. Syarat itu adalah kematiannya yang menghantamnya seperti sambaran petir. Dia tidak bisa mempercayai pengkhianatan ini. Kenangan akan kehidupannya yang menyedihkan mulai mengalir di benaknya. Hidupnya dipenuhi dengan perundungan dari keluarganya karena ia adalah putri selir kaisar yang berasal dari rakyat biasa. Karena ia adalah gadis yang tidak memiliki bakat istimewa, ayahnya sang kaisar menolaknya dan menganggapnya tidak berguna. Bahkan ibunya membencinya percaya bahwa kelahirannya telah menghancurkan masa depannya. Dalam keputusasaan atas hidupnya di istana, ia memaksanya meminum racun yang menyebabkan ia kehilangan kemampuan bicaranya. Penderitaannya tidak hanya terbatas pada orang tuanya, itu meluas ke kerabatnya yang memperlakukannya dengan buruk dan memaksanya menjilat sepatu kotor mereka sebagai imbalan sepotong roti. Satu-satunya orang yang menunjukkan kebaikan padanya adalah putri keempat Modai yang memberinya nama Fleur setelah ayahnya menolak memberinya nama. Namun bahkan, cahaya redup ini padam ketika Modai dipaksa menikah secara politik yang berakhir dengan kematian tragisnya. Di tengah kesedihan mendalam, Ari kekuatan besar terbangun di dalam dirinya, menarik perhatian ayahnya. Kaisar memanfaatkan kekuatan ini dan mengikatnya dengan kutukan darah abadi, memberinya nama Ari Sang Penghancur. Ia dihukum untuk hidup abadi dalam pelayanan kekaisaran, mempersembahkan setiap tetes darahnya sebagai pengorbanan untuknya. Dan begitulah ia didorong ke medan perang sendirian. Ia membunuh musuh tanpa henti dalam serangkaian pertempuran yang tak berujung. Ia hidup di ambang hidup dan mati berkali-kali berpikir ia akan tetap seperti ini, sendirian selamanya tetapi takdir mempertemukannya dengan orang-orang yang mencerahkan hidupnya, yang menyedihkan, dan menjadi rekan yang ia percayai, Drak Civitrev dan Fox.
Mereka berdiri di sisinya dengan tenang, melindunginya dengan perlindungan dan perhatian mereka. Erie mengingat dalam benaknya momen-momen kebahagiaan yang ia habiskan bersama rekan-rekannya saat mereka mengelilinginya dengan perhatian dan menghujaninya dengan hadiah serta manisan. Kehangatan mereka yang terasa seperti matahari adalah yang memberinya harapan dalam hidupnya yang gelap. Namun pada akhirnya, bahkan orang-orang yang ia percayai mengkhianatinya dan gambaran cerah itu hancur seperti cermin. Ia telah mempercayai mereka dan meyakini janji-janji mereka bahwa ia adalah rekan berharga mereka dan bahwa mereka akan tetap di sisinya sampai mati. Dia bertanya-tanya, apakah itu semua hanya kebohongan? Apakah nasibnya yang tak terhindarkan adalah kehidupan yang penuh kesepian dan rasa sakit, berharap semua siksaan ini berakhir? Kaisar menyela pikirannya dengan mengejek, menegaskan bahwa tidak ada yang memihaknya dan bahwa semua orang mengharapkan kematiannya. Karena inilah takdirnya. Namun dia mengungkapkan bahwa dia tidak berniat membiarkannya mati dengan mudah. Sangat disayangkan untuk menyingkirkan kekuatan sihir besar yang telah dia peroleh dengan susah payah itu. Karena alasan ini, dia mengintegrasikan kutukan lain di dalam kutukan darah yang mengikatnya. Dia memberitahunya bahwa kutukan baru ini akan sangat kuat, sehingga akan membuatnya takut mati, dan bahwa dia akan terlahir kembali. Dan bahwa dia akan terus membawa darah keluarga kerajaan Eretivis dalam kehidupan berikutnya dan seterusnya selamanya. Menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar baginya, lalu dengan kata-kata mengejek memanggilnya putri. Kesayangannya, dia menusukkan pedangnya ke tubuhnya dan memerintahkannya untuk menghilang saat dia menghembuskan napas terakhirnya. Dia bersumpah bahwa dia akan menghancurkan lehernya saat dia lahir dan bahwa dia akan menjinakkannya dengan baik untuk mengubahnya menjadi hewan peliharaan yang patuh. Dan ketika dia cukup dewasa untuk membawa pedang, dia akan memberinya izin untuk membunuh para pemberontak yang mengkhianatinya dengan tangannya sendiri. Jiwanya menolak takdir ini. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia bertanya-tanya mengapa dunia masih melekat padanya dan mengapa semua orang membenci dan mengkhianatinya. Dia pikir kematian akan mengakhiri segalanya. Dia sekarang menyadari bahwa bahkan kematian pun tidak akan mengakhiri penderitaannya. Dalam kehidupan ini, dia tidak bisa melawan maupun melarikan diri. Dalam keputusasaan terakhirnya, dia berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan hanya sekali. Aku tidak ingin terlahir kembali, tetapi takdir punya pendapat lain. Dia terlahir kembali sebagai salah satu dari anak kembar yang lahir dari seorang adipati dan adipati wanita. Dia segera menyadari bahwa dia memang telah hidup kembali sambil mempertahankan ingatannya. Meskipun dengan tubuh barunya rasa sakit dari kematiannya yang mengerikan masih hidup dalam jiwanya. Dia merasa seolah lehernya telah putus, tubuhnya terbakar, dan jiwanya menggeliat dalam penderitaan. Dia yakin Tuhan tidak akan menyelamatkannya, dan bahwa dia terlahir kembali untuk menanggung semua rasa sakit ini. Tak lama kemudian, dia mendengar keputusan untuk memisahkannya dari kakaknya. Tuan muda akan tetap tinggal di Kadipaten, sementara nona muda akan dibawa pergi. Gadis bayi itu yang digendong oleh salah satu pelayan bertanya-tanya apakah mereka membawanya ke istana kekaisaran. Baginya itu tampak logis. Tidak ada yang bisa menentang perintah kaisar. Terlebih lagi, dia percaya bahwa tidak ada yang mau membesarkan anak yang membawa kutukan darah. Saat kereta bergerak menjauh bersamanya, dia melontarkan pertanyaan putus asa ke langit, bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak membiarkannya mati dengan tenang? Ketakutan dan keputusasaan menguasainya. Dia tidak ingin menghadapi pria menakutkan itu atau nasib kejam ini lagi. Tiba-tiba kereta berhenti dan dia merasakan dua tangan mengangkatnya dengan lembut. Hal itu mengejutkannya. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka sudah mencapai tujuan? Namun dia segera menyadari
bahwa tempat ini bukanlah istana kekaisaran, melainkan istana besar dan mewah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia dibawa masuk ke sebuah ruangan yang dingin dan gelap, dan rasa menggigil menjalari tubuh kecilnya. Dia ditempatkan di tempat tidur dan ditinggalkan sendirian, menyadari bahwa dia tidak akan dipersembahkan kepada kaisar untuk sementara waktu. Rasa lega menyelimutinya, dan dia percaya bahwa Tuhan akhirnya menjawab doanya, dan bahwa dia akan mendapatkan kebebasannya. Harapan ini segera sirna, karena dia percaya bahwa reinkarnasinya sendiri adalah sebuah kesalahan. Dia berpikir bahwa jika dia mati saja, semuanya akan jauh lebih mudah. Dan pada saat itu, dia mendengar suara yang membuatnya membuka mata. Dia bertanya-tanya, apakah mereka kembali untuk membawanya hanya untuk menemukan seorang pelayan mendekatinya. Pelayan itu membawa cairan hijau aneh di tangannya. Setetes cairan jatuh di pipinya, dia merasakan panasnya dan segera menyadari warna serta rasanya aneh. Wajah pelayan itu berubah jahat, dan anak itu menyadari dengan ngeri bahwa pelayan itu mencoba meracuninya. Dia teringat ancaman kaisar bahwa dia akan memaksanya meminum racun begitu dia lahir. Dan dia menyadari bahwa dia tidak memperhatikan aroma parfum kekaisaran yang masih melekat pada pelayan itu. Dia mengerti rencananya sekarang. Mereka bermaksud merusak tenggorokannya dengan racun terlebih dahulu, lalu mempersembahkannya kepada kaisar. Dia mencoba melawan dalam diam, berdoa dalam hati agar pelayan itu menghentikan perbuatannya sebelum sendok itu mencapai mulutnya. Pintu terbuka lebar dan sebuah suara menggelegar memerintahkan pelayan itu untuk berhenti. Kepala pelayan tiba-tiba masuk dan bertanya dengan marah kepada pelayan itu apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Ketika anak itu menatap wajah kepala pelayan, dia merasakan sesuatu yang familiar. Dia mengingatkannya pada Modai, satu-satunya orang yang mencintainya di kehidupan sebelumnya. Pelayan itu tergagap. Mencoba membenarkan tindakannya, mengklaim bahwa si kecil menggigil, jadi dia ingin membawakannya sesuatu untuk dimakan. Kepala pelayan mengambil mangkuk itu darinya untuk memeriksanya dengan cermat. Setelah mencium sup itu, dia mengenalinya sebagai sup yang terbuat dari rempah hutan yang bisa menjadi pengganti susu. Tetapi dia menyadari sup itu terlalu matang yang mengubah rasanya. Kepala pelayan menegur pelayan lain itu dengan keras, menjelaskan bahwa sup itu sangat panas dan bisa melukai anak itu jika tumpah padanya. Dia juga memperingatkannya bahwa bayi baru lahir tidak membutuhkan parfum kuat seperti yang digunakan di kekaisaran. Dia melanjutkan omelannya, mengingatkannya bahwa indera perasa bayi sangat sensitif, dan pelayan lain itu meminta maaf dengan sangat ketakutan. Kemudian, kepala pelayan menarik perhatiannya pada kelalaiannya meninggalkan ruangan dingin dan gelap yang bisa membuat anak itu sakit. Dia menyebutnya lalai seperti biasa dan memerintahkannya untuk menyiapkan sup baru dan mendinginkannya hingga suhu yang sesuai. Dia memerintahkan pelayan lainnya untuk membersihkan dan merapikan ruangan. Segera kepala pelayan mengalihkan pandangannya kembali ke anak itu dan meminta maaf karena telah menakutinya. Dia melihat pipinya memerah karena panasnya cairan itu dan berkata, itu tidak terlihat serius, serta dia akan mengoleskan obat nanti. Dia menggendong anak itu dan menenangkannya, menjelaskan bahwa seluruh keluarga Adipati Agung, termasuk orang tuanya, sedang dalam kekacauan karena dia dan kakaknya lahir lebih awal dari yang diperkirakan. Itulah sebabnya dia dibawa ke ruangan yang belum siap ini, yang pasti membuatnya takut. Kepala pelayan memberitahunya dengan ramah bahwa karena keadaan saat ini belum stabil, dia harus tinggal di kediaman lain untuk sementara waktu. Kemudian dia memperkenalkan diri, mengatakan namanya Molly Mekia, kepala pelayan rumah Adipati Agung, dan pengawal pribadinya, serta dia berharap dapat melayaninya. Molly menambahkan bahwa Adipati Agunglah yang bersikeras menunjuknya sebagai pengasuhnya, dan dia memerintahkannya untuk melaporkan setiap detail kepadanya
tanpa ada yang terlewat. Molly berpikir bahwa ini adalah hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh seorang nona kecil. Namun anak itu menatap Molly dengan saksama merasa bahwa dia mirip Fleur, tetapi pada saat yang sama berbeda. Saat dia melihatnya, dia percaya bahwa Modai yang baik hati telah hidup kembali. Molly memperhatikan perubahan ekspresi wajah anak itu dan bertanya dengan terkejut, apakah dia benar-benar mengerti apa yang dia katakan. Kecemasan mencengkeram anak itu. Dia takut Molly telah menyadari sifat aslinya. Tapi Molly tersenyum bahagia dan berkata bahwa selama dia benar-benar memahaminya, tidak perlu ada batasan lagi. Dia mengejutkan anak itu dengan mencium keningnya dengan lembut yang membuatnya bingung. Molly menjelaskan bahwa ini adalah pesan dari ibunya. Adipati Agung wanita dan tidak pantas bagi seorang pelayan untuk melakukan itu atas inisiatifnya sendiri. Anak itu bertanya-tanya dengan bingung apa artinya itu. Molly memberitahunya bahwa ibunya berkata, dia lahir setelah mengatasi banyak kesulitan dan ketakutan. Dan semuanya baik-baik saja sekarang, dan mulai hari ini, dia tidak perlu menanggung apapun sendirian. Namanya Ale Simonstos, sebuah nama yang memiliki makna indah di hutan ini, dan orang tuanya mendoakannya masa depan yang cerah dan agar dia tumbuh kuat tanpa khawatir dicintai oleh manusia dan seluruh kadipaten selamanya. Ayla tersentuh oleh kata-kata ini. Kata-kata seperti cinta dan keamanan sama sekali asing baginya. Baginya cinta penuh dengan kebohongan dan dia meragukan keberadaan kehangatan itu sendiri. Setelah menjalani hidupnya, dikelilingi oleh kesepian dan pengkhianatan. Tetapi saat berada dalam pelukan Molly, dia merasakan kenyamanan luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Detak jantung itu menenangkan. Rasanya seperti menyelam ke dalam air hangat. Sesosok roh dalam imajinasinya menyapanya meyakinkannya bahwa dia sekarang bisa mempercayai semua cinta ini dan tidak perlu takut. Ale bertanya-tanya tentang identitas roh-roh yang menyapanya itu. Roh-roh itu memberitahunya bahwa dia akan terlahir kembali berkat doa-doa mereka. Mereka berjanji padanya bahwa kali ini dia akan bahagia. Ale bertanya-tanya apakah ini nyata dan apakah seseorang seperti dirinya bisa bahagia. Suara-suara itu terasa akrab dan nostalgia baginya. 2 tahun berlalu dengan cepat dan hidupnya terasa samar namun stabil. Selama waktu itu, dia belajar berguling dan dia banyak makan serta tidur. Kemudian, dia belajar duduk dan dia mulai berjalan. Itu adalah kehidupan yang sepenuhnya normal. Tetapi dia belum pernah bertemu orang tuanya secara langsung sekalipun. Kata-kata cinta yang didengarnya hanyalah kata-kata yang disampaikan kepadanya. Dia tinggal di Istana Adipati Agung Simonstos di benua Mistan. Suatu hari, dia sedang duduk di taman sambil memegang sebuah buku. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi tahanan rumah selama 3 tahun penuh. Dia tidak diizinkan mengunjungi istana-istana lain. Aile ingat bahwa Kadipaten Simonstos adalah kadipaten yang sama yang menjadikan kematiannya sebagai syarat penting untuk negosiasi perdamaian dengan pasukan sekutu. Dia bertanya-tanya dengan kebingungan apakah para dewa benar-benar telah mengutuknya. Dan jika tidak mengapa, dia terlahir kembali di tanah musuh bebuyutannya. Dia terlahir jauh dari garis keturunan kekaisaran di Kadipaten Hutan terpencil. Jauh dari kekaisaran, ia telah menjadi adik kembar perempuan dari Adipati dan Adipatni Simonstos. Dan ia hanya pernah melihat orang tuanya melalui celah pintu. Namun semua orang berkata, ayahnya di kehidupan ini, Iverson Simonstos, adalah penyihir hutan yang hebat dan baik hati. Namun dalam sedikit ingatannya tentang pria itu, ia tampak memiliki ekspresi wajah yang dingin. Adapun ibunya Adipatni Agung Jane Simonstos, ia mendengar bahwa ia adalah pendekar pedang sihir terkuat di benua itu. Namun bagi Ale, ia hanyalah seorang ibu yang lemah fisik, yang tidak merasakan cinta padanya. Orang tuanya mengiriminya hadiah setiap ulang tahun, dan Molly bersikeras
bahwa itu adalah bukti cinta mereka. Namun Ale tidak bisa dengan mudah mempercayainya. Ia tahu bahwa keluarga Simonstos adalah musuh kekaisaran, dan ia bertanya-tanya mengapa ia dilahirkan di sini. Terutama menyadari ia tidak bisa lepas dari kutukan darah kekaisaran. Salah satu pelayan menyadari bahwa nona kecil itu melamun lagi. Pelayan lain berniat untuk pergi dan berdiri di sampingnya, namun rekannya menghentikannya. Berbisik bahwa ia adalah anak yang aneh dan menakutkan. Para pelayan saling bertukar rumor, mengatakan ia sakit dan tidak bisa bicara. Dan itulah mengapa ia dikurung di istana lain. Beberapa rumor bahkan mengatakan ia adalah putri tidak sah dari Adipati Agung itu sendiri. Ale mendengar semuanya dan ia masih tidak tahu alasan ketidakmampuannya berbicara sejak kelahirannya kembali. Rumor tak berdasar ini adalah alasan ia dikurung di sini. Namun dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya yang penuh tuduhan pembunuhan hukuman mati dan penghinaan kehidupan ini jauh lebih baik. Dan ia hanya perlu berpura-pura ia tidak mendengarnya. Tiba-tiba, Molly menginterupsi bisikan para pelayan dengan suara keras memerintahkan mereka untuk diam. Dia memarahi mereka dengan keras bertanya-tanya bagaimana seorang pelayan berani menjelek-jelekan majikannya. Dia mengancam akan memecat mereka jika ini terjadi lagi dan para pelayan segera meminta maaf. Molly meminta para pelayan untuk berhenti dan mundur. Lalu Molly menoleh ke Ale dan bertanya apakah dia telah memendam semua ini selama ini dan bahwa dia seharusnya maju dan membungkam mereka sendiri. Ale meminta maaf kepada Molly dalam hatinya dan berterima kasih atas perlindungannya. Molly menyadari Ale melamun lagi dan bertanya-tanya apa yang bisa mengkhawatirkan seorang anak semuda itu. Dan dia tersenyum serta mengajaknya pergi mengatakan, hari ini adalah hari yang penting. Dia memberitahunya bahwa ayahnya Lord Iverson ingin bertemu dengannya dan bahwa dia sedang menunggunya sekarang di ruang resepsi. Ale terkejut dan bertanya-tanya dengan heran apakah yang dimaksud adalah ayahnya. Molly mengingatkannya bahwa dia akan bertemu ayahnya dan dokter serta memintanya untuk tidak melupakan aturan etiket yang telah dia ajarkan. Tapi Ale berada di dunia lain, bertanya-tanya dengan cemas apa yang harus dia lakukan. Kenangan tentang ayahnya yang sebelumnya sang kaisar kembali padanya. Kata-kata kasarnya saat dia menolaknya dan menganggapnya tidak berguna, serta bayangan dia menusukkan pedangnya ke tubuhnya ayah dalam ingatannya hanyalah keberadaan yang menakutkan. Selalu mengingatkannya bahwa dia tidak punya sekutu, dan bahwa semua orang menginginkan kematiannya. Ale terbangun dari lamunannya, mendengar suara Molly memanggilnya dengan cemas. Mereka tiba di ruang resepsi tempat Kapten Pengawal Duchess Triquin mengumumkan kedatangan mereka. Kedatangan Putri Ale Simonstos dan kepala pelayan Molly diumumkan. Di dalamnya ada seorang dokter dan Adipati Agung. Dokter menyambutnya dengan hangat. Ali memberi hormat dengan membungkuk anggun seperti yang telah dia pelajari. Duke menyapa Molly, lalu mengalihkan pandangannya ke anak itu, bertanya-tanya apakah ini putrinya. Ali merasakan kekaguman dari tatapan tajamnya. Dia tampak cerdas tetapi sulit didekati. Dia menyadari pada saat itu bahwa pria ini adalah ayahnya dalam kehidupan ini. Molly dengan bangga mengonfirmasi bahwa Ale tidak diragukan lagi adalah putri sah Duke. Lalu dia meminta Ale untuk membungkuk kepada ayahnya juga. Ale mencoba menenangkan dirinya. Yang harus dia lakukan hanyalah membungkuk. Tetapi ayahnya menghentikannya, bertanya dengan dingin. Apakah hanya ini yang ingin dia lakukan setelah mereka akhirnya bertemu? Apakah hanya sebuah sapaan? Kenangan akan ayahnya yang sebelumnya. Kenangan tentang ayahnya yang menghinanya dan menyebutnya kotor, karena ketidakmampuannya membungkuk dengan benar membanjiri Ale. Dia teringat kata-katanya menanyakan siapa yang mengajarinya itu, dan bahwa dia tidak pantas membungkuk bersama pangeran dan putri lainnya. Dia teringat peringatannya agar tidak berpikir bahwa memenangkan perang berarti dia akan diperlakukan istimewa, dan perintahnya agar dia berlutut
dan menundukkan kepalanya yang rendah. Dia teringat ancamannya untuk menghukum semua orang yang terhubung dengannya, dan bahwa dia akan menghabiskan hidupnya tenggelam dalam lumpur, bahkan para prajurit yang bersamanya. Dia mengancam akan menghukum mereka juga. Dia mengancam akan membunuh ibunya jika dia tidak mematuhinya. Pada saat itu, semua kenangan mengerikan itu mengalir kembali. Molly memperhatikan Ale menggigil dan bertanya dengan cemas, ada apa mengingatkannya bahwa yang harus dia lakukan hanyalah membungkuk. Ale merasa takut melibatkan orang lain dalam masalahnya, tetapi dia menatap ayahnya dan melihat kemarahan di matanya. Dia merasa putus asa, menyadari bahwa reinkarnasi tidak mengubah apapun. Dia yakin akan dipukuli lagi, tetapi sama sekali tidak terduga ayahnya mengangkatnya dan mendudukannya di pangkuannya. Ale benar-benar terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya. Ayahnya meminta maaf, mengakui bahwa dia tidak berkomunikasi dengannya dengan baik, dan dia merasa Ale tampak jauh darinya. Jadi dia pikir mereka membutuhkan suasana yang lebih ramah. Ayahnya mendorongnya dengan lembut, memintanya untuk menatapnya, dan mencoba memanggilnya papa atau ayah. Dia menambahkan bahwa dia tidak pernah bermaksud seketat itu padanya. Ale bertanya-tanya dalam hati, mengapa wajahnya terlihat begitu sedih dan apakah hanya ini saja? Ayahnya membenarkan bahwa hanya itu dan bahkan menawarinya pelukan jika dia ingin lebih dekat dengannya. Tetapi dia menambahkan bahwa dia tidak akan memaksanya jika dia tidak mau sekarang. Ale merasa aneh seolah ayahnya membaca pikirannya. Bertanya-tanya apakah kebaikan mendadaknya ini hanya ilusi. Ayahnya mengejutkannya lagi dengan bertanya apakah dia meragukannya. Bertanya-tanya apakah salah untuk bersikap baik, dia terkejut karena ayahnya membaca pikirannya lagi. Dia berpura-pura sedih mengatakan dia tersakiti oleh keraguannya dan memintanya untuk menghiburnya dengan memanggilnya ayah tercinta. Meskipun dia menyadari kebohongannya, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu baik dalam hati maupun dengan suara keras. Ayahnya tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak terlihat begitu cemberut dan bahwa dia memahami situasinya. Dia memberitahunya bahwa dia mendengar semuanya dari Molly dan bahwa dokter akan menjelaskan detailnya kepadanya nanti. Dia meyakinkannya mengatakan bahwa ketidakmampuannya untuk berbicara tidak berarti hidupnya sudah berakhir. Dia berjanji mereka akan mencari obatnya, tetapi tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak pernah berbicara lagi. Yang terpenting dari semuanya adalah dia masih hidup. Bailey yakin dia tidak berbohong, tetapi dia bertanya-tanya apakah ini benar. Mengapa dia meninggalkannya di sini selama ini? Ayahnya mengalihkan pembicaraan dan menyarankan mereka keluar sebentar. Dia mengingatkannya bahwa dia menyukai pemandangan dari observatorium dan menyarankan untuk pergi ke sana. Mereka naik ke observatorium dan ayahnya mengomentari keindahan pemandangan itu dan bahwa dia mengerti mengapa dia menyukainya. Tapi intuisi Ale mengatakan kepadanya bahwa ayahnya ini menyembunyikan sesuatu. Dia bertanya-tanya alasan kemunculannya yang tiba-tiba dan apa yang sebenarnya dia cari. Ayahnya kembali menginterupsi pikirannya, menanyakan bagian mana dari pemandangan itu yang dia sukai. Dia menunjuk ke hutan, lalu ke pegunungan, menanyakan mana yang lebih dia sukai. Faktanya, tidak ada satupun yang menarik perhatiannya karena suatu alasan yang tidak dia ketahui. Penglihatannya menjadi sangat tajam sejak kelahirannya kembali. Dia bisa melihat dengan jelas bahkan di malam hari atau dari jarak yang sangat jauh. Itulah mengapa dia sering datang ke sini untuk mengamati kota. Dia sedang mengamati boneka beruang di etalase toko mainan. Boneka itu kehilangan satu mata dan dijual dengan diskon. Awalnya ada sepasang boneka beruang ini dan mereka adalah barang termahal di toko itu. Boneka-boneka itu dirancang dan dibuat dengan tangan oleh pengrajin terampil dari Kadipaten Ool Asyuridon. Mata boneka beruang itu sangat istimewa. Mata itu terbuat dari safir kristal biru naga yang sangat langka.
Konon mata itu adalah fosil naga sihir kuno dengan naga es biru yang berkilauan di dalamnya seperti nyala api. Secara alami boneka-boneka itu menarik perhatian setiap pelanggan yang masuk ke toko. Namun karena keramaian yang padat, salah satu dari dua boneka itu jatuh dan salah satu matanya pecah. Pemilik toko marah, tapi dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Jadi dia menyingkirkan boneka beruang yang sehat itu dan tidak punya pilihan selain menurunkan harga boneka beruang yang lain dan menjualnya. Meskipun barang mewah tidak ada yang mau membeli barang rusak. Itu adalah mahakarya, namun tidak ada yang menyentuh boneka beruang yang didiskon itu. Ale merasa kisah boneka beruang ini persis seperti kisahnya dan dia sangat kasihan padanya. Tapi dia menyadari hal lain saat melihatnya. Boneka itu duduk di sana selalu mengawasi orang-orang yang lewat dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dengan satu matanya yang berkilauan seperti nyala api boneka, itu menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa boneka beruang ini suatu hari nanti akan menjadi pilar penyemangat baginya setelah terlahir kembali dalam keadaan rusak. Karena alasan ini mengawasinya dari observatorium ini menjadi ritual hariannya. Karena ketidakmampuannya berbicara, tidak ada yang mengerti apa yang dia suka atau mengapa, dan bagaimana dia bisa menyampaikan perasaan di dalam dirinya kepada mereka. Ayahnya menghela napas mengelus kepalanya dengan lembut dan berkata, dia mengerti sekarang. Dia memberitahunya bahwa dia tidak datang ke sini untuk pemandangan, tapi dia datang untuk keberanian dan kebebasan. Ella merasa senang karena ayahnya telah memahaminya dan dia mengajaknya untuk melangkah maju. Dia memintanya untuk kembali pulang lagi dan berjanji akan melindungi keberanian dan kebebasannya. Sebelum dia menyadarinya, Ella sudah berada di dalam kereta yang kembali pulang. Dia merasa cemas meskipun dia membencinya sekarang. Sudah terlambat. Takdir telah tertulis. Dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak memiliki satupun kenangan indah tentang rumah. Dia bertanya-tanya, apakah rumah baru ini meninggalkannya, atau apakah mereka membencinya. Tidak ada yang akan peduli. Dia selalu dimanipulasi oleh keadaan dan orang lain. Dan sebagai anak kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu pelayan di luar kereta bertanya kepada Adipati, apakah dia sudah siap. Adipati menjawab bahwa dia siap berangkat segera. Adipati meminta maaf kepada Ale karena membuatnya menunggu dan bertanya apakah mereka akan berangkat sekarang. Ale mengakui dia tahu perilakunya tidak sopan, tetapi dia takut menatap wajahnya. Ayahnya memberitahunya bahwa dia biasanya lebih suka duduk diam untuk menghindari risiko. Tetapi ayahnya memberitahunya bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal menarik, dan ini adalah pertama kalinya dia keluar. Jadi dia memintanya untuk melakukan sesukanya, dan berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Aliyah terkejut karena ayahnya membaca pikirannya lagi. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kereta akhirnya bergerak, membawanya menuju takdir yang tidak diketahui. Saat Iverson memperhatikan Ale duduk di sana, dia mulai membayangkan rekannya duduk di depannya. Dia ingat rekannya duduk bersamanya tertawa dan mengobrol. Dia teringat raut wajah sedih rekannya terakhir kali dia bertemu dengannya saat rekannya berjuang untuknya. Iverson menginterupsi pikirannya dan memberitahu Ale ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Namun Iverson menyadari Ale terganggu, jadi dia mencuri pandang dari balik tirai. Iverson melihat keluar jendela dan menyadari kereta telah berhenti di depan toko mainan. Ayahnya bertanya padanya apa yang dia lihat dan apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Ella mencoba menyangkalnya karena dia tidak menginginkan apapun. Tapi dalam hatinya, dia mengucapkan selamat tinggal pada boneka beruang itu. Dia teringat bagaimana dia dihukum dan dipaksa berlutut di luar selama berjam-jam, dituduh sebagai iblis yang tidak pantas hidup. Dia bersikeras pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menginginkan apa-apa, dan itu sama sekali tidak seperti itu. Tiba-tiba,
Ayahnya memerintahkan kereta untuk berhenti. Lalu dia menggendongnya dan memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa, memintanya untuk melihat bersamanya saja. Dia memberitahunya bahwa ini adalah hadiah darinya sebagai ayahnya. Itu adalah permintaan dari ayahnya. Mereka masuk ke toko dan pemiliknya menyambut mereka dengan hangat, mengundang mereka untuk melihat-lihat barang dagangannya. Ail melihat beruang yang sehat dengan kedua matanya, dan itu benar-benar indah. Tidak hanya itu, toko itu juga penuh dengan mainan yang indah dan mahal. Ailey berusaha untuk tidak terlalu banyak menatap takut, mereka akan mengira dia anak yang serakah. Ayahnya berkomentar tentang banyaknya barang menarik dan bertanya padanya mana yang dia sukai. Dia menyarankan untuk membeli hadiah untuk ibunya dan juga untuk kakak laki-lakinya yang nakal. Ale bertanya-tanya dengan bingung mengapa ayahnya menanyakan seleranya karena dia tidak mengenal mereka. Ayahnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf karena mengganggunya teringat bahwa dia belum pernah bertemu ibu atau kakaknya. Dia memberitahunya bahwa dia akan memilih hadiahnya sendiri dan memintanya untuk menunggunya. Dan jika dia merasa bosan atau lelah, dia bisa kembali ke kereta. Lalu dia meminta Molly untuk menemaninya dan meminta pemilik toko untuk menunjukkan semua barang dagangannya. Ale memanfaatkan kesibukan ayahnya dan melihatnya sebagai kesempatannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada beruang itu. Dia berpikir mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi, dan agar tidak menyesal, dia harus mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Dia mendekati beruang itu dan menyapa tahu bahwa beruang itu mungkin tidak mengenalnya. Dia ingin berterima kasih padanya. Dia berterima kasih padanya karena selalu ada mengawasinya. Setelah kelahirannya kembali, dia menyentuh bulu lembutnya dan menyadari bahwa beruang itu hanya memiliki satu mata. Dia merasakan sesuatu yang akrab dalam nyala mata itu. Dia memeluk beruang itu dan berkata, dia senang akhirnya melihatnya, tapi sekarang dia harus mengucapkan selamat tinggal. Dia memberitahu beruang itu bahwa dia sama sekali tidak sendirian, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Dia berharap penderitaan beruang itu segera berakhir. Dia berharap beruang itu akan menemukan seseorang yang mencintainya, merawatnya, dan membuatnya bahagia, serta agar beruang itu tetap berani dan kuat. Dia mengucapkan selamat tinggal dan berharap senyumnya akan tetap cerah selamanya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah yang terbaik dan begitulah seharusnya. Meskipun dia merasa seolah hatinya terkoyak dan takdir mencoba merenggut segalanya darinya kali ini, dia tidak lagi merasakan penyesalan. Dia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan layak kepada seseorang yang dia sayangi. Dia merasa puas dan kembali ke kereta dengan tenang meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Dia mendengar pemilik toko berterima kasih kepada ayahnya, berjanji untuk segera mengantarkan barang belanjaan ke kediaman Adipati. Dia menyadari mereka akan kembali dan mencoba menyembunyikan air matanya. Pintu kereta terbuka dan ayahnya mengulurkan tangan kepadanya dengan sesuatu. Itu adalah beruang yang mereka beli dengan kartu bertuliskan, "Untuk anakku tercinta." Ale mengerti bahwa beruang yang lain yang lebih indah telah dibeli mungkin sebagai hadiah untuk tuan muda di rumah Adipati. Ayahnya memanggilnya dan memberinya beruang bermata satu yang lain sebagai hadiah. Ale terkejut dan bertanya-tanya apakah beruang ini benar-benar untuknya. Ayahnya bertanya, apakah dia menyukainya? Ale bertanya-tanya dengan bingung mengapa. Ayahnya memberitahunya bahwa pemilik toko mengatakan kepadanya bahwa beruang ini telah melalui pengalaman menyakitkan dan berbeda dari mainan lainnya. Meskipun demikian, orang-orang tertarik pada keberanian dan keindahan beruang ini. Dan itulah mengapa beruang ini diletakkan di sudut toko untuk waktu yang lama. Dia menambahkan bahwa ketika dia melihatnya berdoa untuk beruang ini, di dalam toko dia menyadari bahwa matanya benar-benar tajam. Ayahnya
memberitahunya bahwa jika dia memberikan beruang itu sebagai hadiah kepada seseorang yang bisa menghargai keberanian dan keindahannya mereka bisa bersama selamanya. Kemudian dia secara resmi bertanya, apakah dia akan melindungi beruang pemberani ini dengan hati-hati dan menjadi tempat perlindungannya. Ail mengangguk antusias menyetujui permintaannya. Dia memeluk beruang itu dengan gembira, merasakan bulunya yang lembut, dan berterima kasih kepada Tuhan dan ayahnya dalam hatinya. Dia senang bahwa dia dan anak ini yang sama-sama ditinggalkan orang akhirnya bisa bersama. Perasaannya meluap dan hampir meledak, dan dia bertanya-tanya apakah benar-benar boleh merasakan semua kebahagiaan ini. Ayahnya menyeka air matanya sambil mengingatkannya akan ajaran untuk berterima kasih kepada hutan dan memuji penguasanya. Kyle Nation ayahnya menjelaskan bahwa dia adalah salah satu dari 4 ksatria yang menerima wahyu dari Tuhan, Kyle Nation penguasa pelindung hutan. Dia sangat senang karena dia senang dengan hadiah itu. Kemudian dia menambahkan dengan bercanda bahwa hadiah itu menghabiskan $300.000 wood yang mengejutkan Ale. Ale menghitung dalam hati bahwa jika harga setiap beruang adalah $150.000, wood beruang ini mendapat diskon 30%. Apakah ini berarti ayahnya telah ditipu? Ayahnya bertanya, apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah? Dia menjawabnya dengan lembut bahwa baginya hal-hal yang dicintai. Putri kesayangannya tidak dapat diukur dengan uang dan bahwa dia akan memberikan segalanya jika dia menginginkannya. Karena dia mencintainya, dia berjanji padanya bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Ayahnya mengungkapkan bahwa dia tahu Ale selama ini bertanya-tanya, meskipun dia tidak mencoba mengatakan apapun tentang mengapa dia dibesarkan di istana yang berbeda, dan mengapa mereka tidak datang menemuinya sebelumnya, dan mengapa mereka tiba-tiba datang menjemputnya. Dia memberitahunya bahwa dia belum bisa menceritakan detailnya, tetapi dia ingin Ale mempercayainya, dan bahwa dia tidak akan pernah menganggap enteng masalah ini. Dia berjanji padanya bahwa ketika mereka kembali ke rumah dan dia bertemu ibunya, dia akan menjelaskan semuanya padanya dengan benar. Sampai saat itu, dia bersumpah demi beruang ini dan memintanya untuk memberi mereka satu kesempatan dan mempercayai mereka. Meskipun sumpahnya Ale yang telah sangat menderita merasa sulit untuk mempercayainya, tapi dia memutuskan untuk mencoba mempercayai keinginan seorang ayah untuk merawat putrinya. Dia memutuskan untuk mencoba menghadapi mereka dengan benar, dengan perasaan seorang anak yang dicintai oleh ayahnya. Karena dia akhirnya menemukan seorang teman beruang kesayangannya, pikirnya dalam hati bahwa ayahnya seharusnya tidak menghabiskan 300.000 wood untuk sebuah boneka, dan bahwa ada boneka lain dengan 2 mata yang lebih mahal. Ayahnya tertawa dan berkata, putrinya yang tercinta merasa keberatan karena dia menghabiskan banyak uang. Menyebutnya gadis baik hati yang peduli pada perasaan orang lain, dia meyakinkannya bahwa apa yang dia habiskan bukanlah pemborosan, melainkan mereka mendapatkan banyak keuntungan darinya. Misalnya, ketika dia membeli beruang dan mainan yang menumpuk di belakang mereka, mencoba memanfaatkan cintanya pada putrinya dan menaikkan harga. Tapi kemudian, Molly, kepala pelayan, dan sekretaris Grand Duchess turun tangan dan memarahi penjual itu dengan keras. Dari perspektif pendapatan pajak hukum, dan bahkan etika ayahnya yakin bahwa selama Molly mengawasi mereka, toko ini akan menjadi toko mainan terbaik di Simonstoss. Sementara Ale berpikir dalam hati bahwa dunia orang dewasa sangat kacau, lalu dia meminta Ale untuk menjanjikannya satu hal, untuk tidak memberitahu kakak laki-lakinya bahwa beruang itu adalah hadiah. Saat kereta mendekati istana, terdengar suara teriakan dari dalam mempertanyakan kebenaran sesuatu. Duchess sedang berbicara dengan salah satu penjaga, menanyakan apakah Iverson sudah pergi menjemput anak itu. Dan penjaga itu menjawab yang memberitahunya bahwa Duke telah mengirim pesan yang menyatakan mereka akan segera kembali.
Duchess bersukacita dan berkata dia luar biasa dan bahwa dia akhirnya bisa melihat anak itu. Memutuskan untuk mengadakan pesta penyambutan besar dan bahwa dia akan menyiapkan kamar sendiri, dia segera mulai batuk dengan hebat. Batuknya begitu kuat hingga dia memuntahkan darah. Dia meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa dia baik-baik saja dan memerintahkan agar persiapan dihentikan. Dia memutuskan bahwa dia akan tetap sangat jauh saat mereka kembali jauh dari anak itu agar dia tidak terlihat. Sementara itu, ayahnya sedang membacakan cerita tentang seekor kelinci yang bertemu kucing anjing harimau dan peri daun. Dan mereka menuju ke tepi Danau Shell jauh di dalam hutan dan hidup dalam kebahagiaan dan kebebasan selamanya. Ayahnya bertanya, apakah kecintaannya pada cerita adalah alasan dia memilih buku ini? Aile menjawab dalam benaknya, tidak karena ceritanya indah, tapi sangat kekanak-kanakan, dan dia tidak terlalu menyukainya. Dia hanya memilihnya karena dia tidak ingin ayahnya berpikir dia bosan, karena ayahnya bersikeras untuk bermain dengannya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia tidak melakukan apa-apa selain bertarung dan tidak pandai dalam hal lain. Karena ayahnya terlihat sangat bahagia, dia tidak ingin mengecewakannya. Karena alasan ini, dia memanfaatkan kesempatan itu dan memilih buku ini. Dia berniat membacanya sendiri, tetapi karena suatu alasan, ayahnya membacakannya dengan suara keras. Meskipun demikian, dia merasakan banyak cinta dan suaranya menenangkan. Dia ingat bahwa di masa lalu ada juga seseorang yang membacakannya dengan suara keras. Itu adalah kenangan kecil yang benar-benar indah, dan itulah mengapa dia tidak bisa menolaknya sampai sekarang. Dia bertanya-tanya bagaimana dia harus menjawab jika pria itu bertanya apakah dia suka cerita atau tidak. Pikirannya terinterupsi oleh suara dari luar memberitahu mereka bahwa mereka akan segera tiba di istana Adipati Agung. Ayahnya memberitahunya bahwa sepertinya mereka akan segera tiba dan mereka akan melanjutkan ceritanya di lain waktu. Dan Ailey mengangguk setuju. Kereta tiba di istana dan ayahnya turun sambil menggendongnya. Para pelayan menyambut mereka mengucapkan selamat datang kembali kepada Adipati dan Nona Ayel. Ayel merasa ada yang aneh karena suasana di istana Adipati Agung terasa sangat berat. Perilaku semua orang juga tampak aneh. Ayahnya bertanya, apakah berita itu belum sampai ke Adipati Agung dan tentang persiapan pesta penyambutan. Dayang Adipati Agung Tina Millard melangkah maju dan memberitahunya bahwa kesehatan Adipati Agung memburuk dan dia sedang beristirahat. Jadi pesta itu ditunda untuk sementara waktu. Dia menambahkan bahwa dia memiliki pesan dari Adipati Agung meminta kepala pelayan untuk segera pergi ke kamarnya karena dia ingin mempercayakan beberapa masalah resmi yang mendesak kepadanya. Molly bertanya dengan cemas apakah masalahnya seserius itu, lalu berkata dia akan segera melaksanakan perintah. Molly mengucapkan selamat tinggal kepada Ayel, berjanji akan kembali segera setelah pekerjaannya selesai, dan meyakinkannya bahwa Adipati bersamanya sehingga dia akan baik-baik saja. Ayahnya menyarankan agar mereka pergi menemui ibunya, sekarang menambahkan bahwa jika dia bersamanya selama sakit, dia pasti akan bahagia. Namun Dayang itu menghalangi jalan mereka, meminta maaf, dan menyatakan bahwa atas perintah Adipati Agung Nona Muda harus segera beristirahat di kamarnya dan menahan diri untuk tidak menemuinya sampai dia memanggilnya. Ella menyadari bahwa intuisinya benar dan bahwa ibunya membencinya dan semua orang di sini membencinya. Ayahnya mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa tidak perlu takut dan bahwa semua orang khawatir tentang ibunya. Dia bersumpah padanya bahwa ibunya benar-benar mencintainya dari lubuk hatinya dan bahwa hari ini dia hanya tidak enak badan. Dia menyarankan agar dia pergi ke kamar barunya sekarang dan berjanji mereka akan mengunjungi ibunya bersama ketika dia pulih. Ailey bertanya-tanya, apakah ini benar-benar nyata? Tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri
bahwa bahkan jika itu bohong, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayahnya berterima kasih padanya karena setuju dan memeluknya. Dia tiba-tiba mengerang kesakitan. Ella bertanya-tanya ada apa dengannya dan merasakan energi sihir hijau memancar darinya. Dia merasa sihirnya akan lepas kendali. Jadi dia berteriak meminta Tina untuk membawa Ale bersamanya. Tina segera mematuhi perintah itu. Sungguh dia berpikir bahwa pria ini telah mempercayakannya kepada orang asing. Tanpa ragu, dia benar-benar telah ditinggalkan lagi. Sementara itu, ayahnya menderita, dan sepertinya efek obatnya sudah habis. Dia bertanya-tanya apakah keseimbangan mana pohon itu memburuk. Salah satu penjaga bergegas menghampirinya untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Juk menjawab bahwa dia sudah terbiasa sekarang, tetapi dia menambahkan dengan sedih bahwa dia juga tidak akan bisa pergi ke sisinya untuk sementara waktu. Meskipun demikian dia percaya dia akan baik-baik saja, bahkan jika dia sendirian. Aile tiba di kamar barunya dan Dayang memberitahunya bahwa mereka sudah sampai. Dia memberitahunya bahwa semuanya telah disiapkan atas perintah Grand Duke dan bahwa ini adalah kamar yang tenang dan bersih jauh dari keramaian. Dia akan menggunakan kamar ini mulai sekarang dan barang-barangnya akan dibawa nanti. Dan jika dia membutuhkan sesuatu, dia harus memberitahu pelayan di pintu masuk. Dan dia permisi untuk pergi pintu-pintu tertutup di belakangnya. Dan Ale menyadari bahwa kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini pada akhirnya serupa. Karena tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dan bahkan jika dia mengorbankan hidupnya demi kehormatan, begitu dia kembali ke keramaian dan meninggalkan medan perang, dia dikurung dan diawasi. Sendirian selamanya, dia teringat kata-kata keras, Kaisar, yang menegaskan kepadanya bahwa tidak akan ada yang mencintainya dan bahwa semua orang membencinya. Suara-suara lain dalam ingatannya menentang ini. Suara Modai mengatakan itu tidak benar dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Dan suara teman bertopengnya memintanya untuk berhenti. Dan suara teman lainnya bertanya-tanya mengapa semua orang melakukan ini padanya. Dan suara teman lainnya lagi mengucapkan selamat tinggal padanya. Selamanya, dia bertanya-tanya dalam keputusasaan mengapa semua orang mengkhianatinya dan mengapa mereka menghilang. Dia berbisik dalam tidurnya agar tidak meninggalkannya sendirian karena dia tidak menginginkan ini dalam mimpinya. Dia mendengar lagu pengantar tidur tentang seorang dewi yang berdiri diam di bawah hutan di negeri yang jauh. Dari dunia lain, lagu pengantar tidur itu menggambarkan sang dewi sebagai sosok yang suci dan murni. Auranya menyebar luas, matanya jernih, wujudnya sejelas salju. Dan dengan tangan bersinarnya, dia menyebarkan bintang-bintang dan mimpi. Ail merasakan kehangatan dan kedamaian saat dia mendengarkan lagu pengantar tidur yang mendoakan semua nasib baik berjalan di sampingnya. Dengan restu sang dewi, lagu itu berjanji padanya bahwa dia akan menggenggam tangannya di jalan impian dan bahwa dia tidak lagi sendirian. Dia merasa seolah-olah dia mengingat kebahagiaan yang pernah dia rasakan dan bahwa kali ini dia telah menyelamatkan semua orang dan berharap mereka tidak akan menghilang. Dia terbangun teringat bahwa dia telah mendengar melodi nostalgia tadi malam. Dia yakin itu adalah lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan semua orang padanya di kehidupan masa lalunya. Dia berpikir bahwa di sini dia berada di tanah musuh, namun yang bisa dia lakukan hanyalah mengingat masa lalu. Pikirannya terganggu oleh Molly yang masuk ke kamar dan bertanya apakah dia sudah bangun. Molly meminta maaf atas keterlambatan itu dan memberitahunya bahwa dia sibuk dengan beberapa urusan. Dia bertanya padanya, apakah ada yang salah? Ale kecil berlari ke arah Molly dan memeluknya. Dia senang Molly sudah kembali. Molly berkata dia telah memendam semuanya dan meminta maaf karena meninggalkannya sendirian di tempat yang tidak dikenal. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya, bahwa dia aman sekarang, sementara Duchess mengawasi dari jauh.
Molly menyadari bahwa Duchess telah pergi sambil menangis karena tidak bisa bertemu putrinya. Molly memberitahu Ale bahwa dia sudah selesai mendandaninya dan memuji keindahan pakaian yang telah disiapkan Adipati Agung untuknya. Dia mengatakan padanya bahwa dia bisa tinggal bersamanya sepanjang hari dan bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Dia menyarankan mereka berjalan-jalan di taman, mengatakan bahwa dia akan terlihat paling cantik berjalan di bawah sinar matahari. Aliyah turun dari sofa dan menuju kotak hadiah. Dia membawa buku cerita yang dipilihnya sebelumnya, jadi Molly bertanya, apakah dia berniat membaca lagi? Molly mencoba meyakinkannya untuk berjalan-jalan, mengatakan bahwa dia baru saja tiba di kediaman dan cuacanya menyenangkan. Elle ragu-ragu karena dia tidak ingin keluar, karena semua orang membencinya dan dia takut seseorang akan mengatakan hal buruk padanya. Dia ingat bahwa jika dia mendengar kata-kata kasar itu akan membuat seseorang sedih. Molly bertanya apakah dia benar-benar tidak akan keluar dan berkomentar bahwa ini sangat disayangkan. Kemudian dia mencoba membujuknya, mengatakan dia berencana membawanya ke ladang kamomil yang indah karena dia tahu dia menyukai kamomil. Ale tersentuh oleh ide itu dan merasa tertarik ke arah ladang kamomil. Molly memberitahunya bahwa itu adalah ladang yang sangat luas dan istimewa yang hanya ada di Kadipaten Simonstows. Ale berjalan bersama Molly, tetapi tidak menemukan ladang seperti itu. Dia bertanya-tanya dengan skeptis, apakah Molly menipunya. Molly memperhatikan tatapannya dan bertanya, apakah dia menyalahkannya, mengingatkannya bahwa dia mengatakan mereka akan berjalan jauh. Mereka diinterupsi oleh kedatangan dua pelayan lain yang memanggil nona kecil dan kepala pelayan. Ale bersembunyi di balik Molly. Molly menyapa mereka dan memerintahkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Ale menyadari bahwa suasana berat menghilang saat Molly hadir. Molly menyadari bahwa Ale tidak terbiasa berjalan jauh, jadi dia menyarankan mereka mengambil jalan pintas. Ale menyadari dia lupa bahwa Molly juga bisa menggunakan sihir. Molly menggunakan sihir untuk memindahkan mereka ke ladang kamomil. Ale terpesona oleh keindahan tempat itu, sebuah pohon besar di tengah ladang bunga yang luas. Tempat itu sangat indah dan bunganya menakjubkan. Bunga-bunga itu memiliki aroma nostalgia yang mengingatkannya pada Modai. Dia juga teringat sekilas kehidupan masa lalunya bersama rekan-rekannya. Molly menyadari dia tampak melamun. Sejak mereka kembali ke kediaman, dia menyarankan agar dia berdoa kepada Lord Kaina penguasa hutan, menegaskan bahwa dia akan membantunya. Molly membawanya ke patung Dewa Kana penguasa hutan, mengatakan bahwa dia mengabulkan setiap keinginan. Menurut sejarah Maistan, setelah Dewi Tia menciptakan dunia, dia kehabisan kekuatannya dan jatuh ke dalam tidur panjang. Dan benua itu terbagi sesuai keinginannya menjadi bumi hutan, lembah laut, dan padang es. Kecuali padang es yang terkubur dalam kegelapan abadi, tanah-tanah yang tersisa dikelola bersama oleh 4 ksatria dan 4 penyihir yang menerima wahyu ilahi. Bangsa Kanaan Cahaya Harapan adalah salah satu dari mereka, seorang ksatria yang menerima wahyu. Nyonya Hutan dan Dewi Hutan Rumor mengatakan dia sangat baik, sehingga dia selalu mengulurkan tangan membantu kepada yang menderita. Tapi Ailey percaya pasti tidak ada keselamatan baginya, karena dia adalah orang yang dikutuk oleh para dewa, dan keinginannya mustahil tercapai selamanya. Ailey berdoa di depan patung itu, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Dia berharap kepada Dewi Hutan, agar ayah yang mencurahkan cinta mendalam kepada anaknya akan menemukan kebahagiaan sejati. Dan untuk semua orang lain yang tinggal di hutan, dia berharap agar ibunya yang menjadi lemah setelah kelahirannya bisa pulih, bahkan 1 hari lebih cepat. Dia tidak ingin ada orang yang tidak bahagia karena dirinya. Dengan begitu, orang-orang yang mereka cintai juga akan bahagia. Tiba-tiba dia mendengar suara ayahnya.
Membisikinya bahwa Dewi telah mendengar keinginannya dan akan mengabulkan semua keinginannya, serta bahwa Dewi dan semua orang yang tinggal di hutan ini mencintainya. Ale berpikir ini mungkin hanya hiburan kosong dan dia tidak merasakan apa-apa. Dan ini hanya apa yang dikatakan orang itu, dan perilakunya yang tiba-tiba muncul dan menghilang membuatnya tidak bisa dipercaya. Ayahnya tiba-tiba meminta maaf, mengatakan bahwa kesalahan itu miliknya dan dia tidak menyalahkannya atas kekesalannya. Dia mengakui telah melanggar janjinya untuk melihat kamar barunya bersama dan mengunjungi ibunya serta merasa sangat menyesalinya. Aile berpikir dalam hati bahwa jika dia akan meminta maaf, seharusnya dia tidak menghilang sejak awal. Ayahnya menjelaskan bahwa dia minum banyak obat saat menjemputnya dan mengira dia akan baik-baik saja. Tetapi karena cedera masa kecil, dia kehilangan kendali atas sihirnya. Perjalanan pulang bersamanya sangat menyenangkan, sehingga dia lupa minum obat. Dan begitu mereka kembali ke kediaman Kadipaten, kondisinya memburuk saat sihirnya lepas kendali. Penampilannya menjadi menakutkan, jadi dia meninggalkannya dengan pelayan lain untuk menghindari menakutinya. Dia meminta maaf karena tidak menjelaskan masalah itu dengan benar dan membuatnya sedih serta memintanya untuk memaafkannya. Ale menyadari apa yang terjadi dan teringat pernah mendengar bahwa kehilangan kendali atas sihir sangat menyakitkan dan dia bersimpati kepada ayahnya. Ayahnya meyakinkannya bahwa setelah semalaman beristirahat, dia merasa jauh lebih baik dan memintanya untuk tidak khawatir. Dia menambahkan bahwa para dewa juga melindunginya dan karena doanya kepada Lady Kaina Ale, senang melihatnya lagi tetapi bingung. Ayahnya memintanya untuk tidak melihat seperti itu dan bahwa mulai sekarang dia bisa menjadi seegois yang dia inginkan setiap hari. Dia memberitahunya bahwa Molly telah menyiapkan teh di pondok. Dia bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya ke ladang bunga. Tapi Ale tiba-tiba berdiri dan bergerak menuju pondok. Jadi ayahnya mengikutinya dari belakang, sementara dia memimpin jalan. Molly tiba dan memberitahu mereka bahwa teh sudah siap. Ayahnya bertanya, apa yang ingin ia mainkan? Mengatakan ada banyak waktu. Ia bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin ia lakukan? Ale bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan dan apa yang sedang dipikirkan ayahnya. Ia berpikir mungkin kembali membaca buku, tapi ayahnya menyarankan sesuatu selain membaca buku seperti menunggang kuda catur balok atau memancing. Ia menyarankan menggambar, bernyanyi, atau bermain boneka. Ale merasa bingung dan tidak bisa memilih. Ayahnya menyadari ia tampak bingung. Jadi ayahnya menyarankan mereka bertanya pada dewa hutan melalui ramalan bunga. Setelah ayahnya menunjuk bunga oranye, ia memutuskan mereka akan bermain boneka dan memancing hari ini. Aile bertanya-tanya dalam hati apakah ia harus melakukan itu karena ia sangat ingin membaca buku. Tapi ayahnya berjanji padanya bahwa jika ada sisa waktu, ia akan membawanya ke perpustakaan Kadipaten Agung. Itu adalah perpustakaan terbaik di seluruh kadipaten. Ayahnya bersemangat dengan ide pesta teh boneka dan bertanya kepada semua orang apakah mereka sudah siap. Semua orang mengiyakan dengan antusias. Ale menyadari bahwa orang-orang ini adalah pelayan dan penjaga menakutkan yang sama dari kemarin. Ia bertanya-tanya dengan kebingungan apa yang mereka lakukan berkumpul seperti ini. Ayahnya meyakinkannya bahwa mereka telah memikirkan dengan keras sesuatu untuk menggantikan pesta penyambutan. Ia mengatakan bahwa ini adalah perasaan semua orang terhadapnya. Pertunjukan teater dimulai dengan kisah tentang 4 sahabat ceria yang tinggal di hutan. Ada seekor kucing serigala dan roh pohon yang memuja putri kelinci. Dengan melindunginya, ketiganya hidup bebas dan bahagia. Namun suatu hari Raja Iblis tiba-tiba muncul di hutan dan mencoba menculik mereka semua. Dia mengancam akan menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan abadi. Namun pada akhirnya kegelapan menelannya. Untuk mengendalikan putri kelinci,
Raja Iblis mengucapkan kata-kata kutukan, mengatakan bahwa dia adalah budaknya, dan bahwa teman-temannya telah mengkhianatinya, serta tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkannya. Putri Kelinci tidak tertipu oleh kata-kata itu, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan. Ale merasa bahwa perasaan ini, cerita semacam ini, membuatnya sulit bernapas. Sebenarnya Putri Kelinci telah menanam benih keberanian di hati ketiga temannya. Karena benih-benih itu, ketiganya memutuskan untuk berjuang demi Putri Kelinci dan pertama-tama berusaha memperkuat tubuh mereka untuk memenangkan pertempuran. Maka mereka menemukan ksatria terkuat di pegunungan Ksatria Beruang dan mereka memintanya untuk menganugerahkan keberanian dan kekuatan kepada mereka untuk menyelamatkan sang putri. Molly mendorong Ale untuk ikut serta juga, jadi Ale bertanya-tanya dengan bingung apa yang harus dia lakukan. Ayahnya yang berperan sebagai ksatria. Beruang menjawab bahwa dia telah menerima tekad mereka dan bahwa dia akan memberikan semua kekuatannya kepada mereka. Dia memerintahkan mereka untuk membawa kekuatan dan harapannya bersama mereka dan menyelamatkan sang putri. Maka mereka bersorak, "Ayo pergi untuk sang putri." Maka ketiganya mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan Putri Kelinci dari kegelapan. Raja Iblis mengakui kekalahannya di hadapan kekuatan mereka. Setelah mengusir Raja Iblis, ketiganya hidup bahagia bersama Putri Kelinci. Semua orang menyambut kembalinya Lady Ale ke rumah, dan ayahnya bertanya, apakah dia menyukai ceritanya. Ale bertanya-tanya, apakah ini mimpi? Karena kemarin ayahnya tampak membencinya. Tapi sekarang dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda dan suasananya sangat hangat. Ayahnya memberitahunya bahwa dia menghabiskan waktu lama mempersiapkan sambutannya. Tapi kemarin ibunya tidak sehat, jadi dia gagal memberinya perhatian yang layak. Tina menjelaskan bahwa ibunya sudah mengenalnya sejak kecil dan Tina telah menjabat sebagai kepala pelayan di rumah Duchess sejak zaman kakeknya. Dan ketika dia mendengar kembalinya Ale, dia menyiapkan segalanya, barang-barangnya dan kamarnya. Dia menambahkan bahwa Duke mengalami episode kemarin dan memisahkan Ale darinya karena Duke tidak ingin menakutinya. Tina mengatakan dia mengikuti instruksinya dan tidak melakukan apapun di luar perintahnya dan meminta izin untuk menjelaskan juga. Karena dia telah mendengar dari Duke dan Nona Molly bahwa Ale itu lembut dan baik hati. Dia meyakinkannya bahwa dia mencintainya dan tidak mungkin mereka akan membencinya memintanya untuk mempercayai mereka. Para pelayan dan penjaga lainnya bergabung dengannya memohon padanya untuk mempercayai mereka. Aliyah menjawab dalam benaknya bahwa dia mengerti dan berterima kasih kepada mereka dan dia memutuskan ingin menghargai perasaan mereka meskipun mempercayai orang membuatnya takut. Molly memberitahu tuannya bahwa persiapan memancing sudah selesai. Duke bersuka cita dan mengundang AIL untuk pergi memancing, sementara Duchess memperhatikan mereka dari jauh. Salah satu penjaga menyerahkan pancing kepada AIL dan memberitahunya bahwa mereka telah menyiapkan banyak jenis pancing dan umpan, dan dia bisa menggunakan apapun yang dia suka. Molly menawarinya minuman, mengingatkannya akan pentingnya tetap terhidrasi. Pelayan lain memberitahunya bahwa mereka telah menyiapkan banyak hal dengan tangan dan memintanya untuk memilih apapun yang dia inginkan. Tina menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan peralatan untuk digunakan setelah memancing diatur sesuai dengan jenis ikan, jumlah, dan ukurannya. Dia bisa memelihara ikan itu sebagai hewan peliharaan atau menyiapkannya untuk dimakan. Ale merasa lelah dan berharap dia bisa menjadi ikan dan menyelam ke sungai. Duke berterima kasih kepada mereka dan mengatakan perasaan semua orang telah sampai kepada Ale dan meminta mereka semua kembali kecuali Molly. Ale berterima kasih kepada mereka dalam hatinya dan mereka berjanji akan siap sedia jika ia membutuhkan sesuatu. Ailey merasa kelelahan karena di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah berurusan dengan begitu banyak orang kecuali saat memimpin pasukan.
Semangat mereka membuatnya sulit bernapas. Ia ingin melompat ke dalam air ke tempat yang tenang, di mana ia bisa sendirian. Ayahnya mengganggu lamunannya dan mengajarinya cara memegang joran dan melemparnya. Ale teringat bahwa ia sedang memancing. Ayahnya bertanya apakah ia membenci memancing dan ia menjawab tidak. Sejujurnya yang ia benci adalah ikan, tetapi ia tahu kesalahan ikan bukan pada mereka sendiri. Hanya karena pasangannya di kehidupan sebelumnya menyukai ikan, tetapi kenangan itu tidak baik. Ia teringat bagaimana ia dipaksa memancing atas perintah raja dan tidak diizinkan meninggalkan air sampai ia menangkap sesuatu. Dan bagaimana ia dihina dan diberitahu bahwa pangeran berkata, tidak ada makanan untuk orang miskin. Dan bahwa ia harus tersedak ikan busuk ini jika ia lapar. Ella teringat bagaimana ia terbaring di tepi pantai, di samping ikan besar, dan inilah mengapa ia membenci ikan. Ayahnya memberitahunya bahwa ia sangat menyukai memancing, dan bahwa ia dulu memancing bersama ibunya sudah lama sekali. Ia teringat bagaimana ibunya Jane marah karena tidak menangkap apapun dan memutuskan untuk menarik ikan dengan paksa. Dan bagaimana ia memintanya untuk tenang dan berkata bahwa itulah saat ia jatuh cinta padanya. Ayahnya memberitahunya bahwa dunia ini luas dan penuh keajaiban. Bahwa bahkan jika ia menghadapi kesulitan atau merasa hal-hal membosankan, semuanya bisa menjadi menyenangkan jika dihadapi bersama orang yang ia cintai. Ia bertanya, apakah ia mengerti apa yang ia coba katakan? Awalnya Ale juga percaya itu, tapi pada akhirnya dia kehilangan segalanya dan merasakan sakit di hatinya. Dia sudah muak dengan hari-hari menyakitkan itu. Dia memutuskan harus kembali dan tidak ingin berada di dekat orang-orang. Tapi ayahnya menangkap tangannya dan bertanya kemana dia akan pergi. Dia berteriak dalam benaknya memintanya untuk melepaskannya. Ayahnya memperhatikan tatapannya dan bertanya, apakah dia marah padanya? Alia terkejut dan bertanya-tanya apakah dia terlihat seperti itu. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya dan memutuskan dia harus meminta maaf. Tapi ayahnya mengejutkannya dengan menggendongnya dengan gembira, mengatakan dia senang Ale marah. Dia mencium keningnya, lalu menawarkan untuk berhenti memancing dan pergi ke perpustakaan jika dia membenci memancing. Hal itu membuat Ale bingung dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Dia bertanya-tanya apakah dia akan dihukum berat, tetapi ayahnya mengumumkan dengan tragis bahwa untuk mencegah dirinya menyakitinya, di masa depan dia sekarang menyatakan bahwa Ale bebas melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Segala yang dia pikirkan dan segala yang dia lakukan adalah kebebasan penuhnya. Dia menambahkan bahwa pilihan untuk tidak melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan juga adalah kebebasanmu. Dan bahwa dia telah melihatnya menahan diri untuk waktu yang lama. Dia bilang dia benar-benar senang melihatnya, mengungkapkan perasaan sejatinya, dan ini adalah kemajuan luar biasa di hari pertamanya. Dia menggendongnya dengan kebahagiaan yang meluap-luap, lalu meminta maaf dan berdeham. Jadi Ale berpikir, ayah ini mungkin butuh obat, tapi dia melihat sesuatu di cakrawala. Dia merasakan tatapan aneh itu lagi. Dia juga merasakannya di pondok, dan meskipun itu tidak jahat, dia merasa gugup diawasi dari kegelapan. Tapi sepertinya ayah dan Molly tidak menyadari apapun. Dia menenangkan diri dengan kehadiran penjaga di seluruh wilayah kadipaten, jadi seharusnya tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Ailey terpesona oleh kemegahan perpustakaan itu. Ayahnya berkomentar bahwa ukuran dan jumlah buku sangat mengesankan. Ailey teringat bahwa saat dia masih kecil Modai mengajarinya cara mempelajari kata-kata dari buku. Tapi Modai meninggal sebelum dia bisa menyelesaikan pelajarannya. Bahkan setelah itu, dia terus belajar berjuang mendapatkan informasi tentang musuh dan tidak punya banyak waktu. Jadi, dia membaca dengan tenang karena alasan ini. Menyentuh buku adalah hal paling berharga baginya. Mereka penuh ide, namun tetap diam.
Dia merasa seolah-olah dia mengalir tenang di sungai kebijaksanaan dan menunggangi awan kebahagiaan. Ayahnya menyadari dia menyukai tempat ini dan memberitahunya bahwa dia bisa datang ke sini kapanpun dia mau. Tapi dia memperingatkannya agar tidak tidur dikelilingi buku, agar tidak masuk angin. Dia menyuruhnya untuk membaca dengan santai, dan dia akan pergi meminta mereka menyiapkan makanan. Menjelaskan bahwa perpustakaan ini adalah area semi terbatas. Bahkan Molly tidak bisa masuk tanpa izin Adipati Agung. Dan dia memintanya untuk menunggunya sampai dia kembali jika dia membutuhkan sesuatu. Meskipun dia bilang suka buku, dia tidak punya genre favorit tertentu. Tapi untuk saat ini, ada buku-buku yang harus dia baca. Buku-buku tentang reinkarnasi dan kutukan darah. Dia perlu tahu apakah kutukan darah itu masih melekat padanya dan mengapa dia terlahir kembali di negara musuh. Tapi dia merasa aneh bahwa di perpustakaan sebesar ini, dia tidak bisa menemukan buku tentang dua topik itu. Dia pikir buku-buku itu mungkin ada di rak paling atas dan mencoba meraihnya, tapi dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Ayahnya menangkapnya tepat waktu dan memberitahunya bahwa itu berbahaya dan dia pasti sudah jatuh jika ayahnya tidak kembali. Ailey menyadari ayahnya tidak marah. Dia bertanya apakah Ailey menyukai novel itu, lalu teringat dia lupa menanyakan apa yang ingin Ailey makan. Dia menjelaskan bahwa cerita ini mungkin belum cocok untuknya sekarang dan dia harus membacanya saat dia sedikit lebih dewasa. Kemudian dia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan padanya. Jika dia mencari cerita tentang reinkarnasi atau kutukan darah, dia tidak akan menemukannya di sini. Kesalahannya bukan pada kadipaten ini, melainkan pada kekaisaran sejak lama. Kekaisaran menyita dan menghancurkan setiap catatan yang berkaitan dengan subjek-subjek itu. Dan 3 tahun lalu saat ibunya mengandungnya, kekaisaran mulai mengirimkan tentara untuk menyelidiki perpustakaan setiap kadipaten dan semua dokumen yang berkaitan dengan reinkarnasi dan kutukan darah dihancurkan. Tidak hanya itu, mereka tanpa henti mencari gadis-gadis yang lahir pada tahun itu. Bahkan saat kelahiran mereka, sengaja mengirim utusan. Ibunya diserang dan diteriaki oleh mereka yang menyebabkan kelahirannya prematur. Dan untuk memastikan jenis kelamin bayi mereka, berniat segera membawanya pergi jika dia perempuan. Saat itu, pasukan utama Kadipaten telah bergabung dengan Kadipaten Ngarai untuk menaklukkan monster di dataran beku. Ayahnya menjelaskan bahwa kelahiran prematur ibunya telah secara signifikan melemahkan kekuatan mereka. Ditambah lagi fakta bahwa dia telah kehilangan kendali atas sihirnya, oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengumumkan kelahiran seorang putra dan menyembunyikan keberadaan putri mereka. Dia mengakui bahwa selama lebih dari 2 tahun, hatinya hancur setiap hari. Dan di bawah pengawasan kekaisaran, satu-satunya cara untuk menemuinya adalah dengan mengirimkan persediaan secara diam-diam. Dia ingin menghindari keberadaannya diketahui, dan dia dibawa pergi apapun risikonya. Aliyah menyadari kebenaran bahwa buku-buku tentang reinkarnasi dan kutukan darah telah dihancurkan sepenuhnya oleh kekaisaran. Dan bahwa gadis-gadis kecil yang mereka culik sebenarnya adalah dirinya. Dia teringat kutukan mengerikan kaisar dan bagaimana bahkan jika dia terlahir kembali, dia akan tetap membawa darah keluarga kerajaan Aristif. Dia bertanya-tanya dengan ketakutan, apakah ini karena dia adalah orang yang membawa sial? Bahkan setelah terlahir kembali, dia tidak melakukan apa-apa selain memindahkan kemalangannya kepada orang lain. Namun meskipun di bawah pengawasan kekaisaran, mereka datang untuk membawanya kembali. Sungguh, orang tua yang penuh kasih sayang mereka. Bahkan jika mereka menderita karena anak mereka, ayahnya menyela pikirannya, menegaskan bahwa itu sama sekali bukan penderitaan. Dan bahwa dia adalah putri mereka yang berharga dan tercinta. Dia meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Bahwa mereka tidak akan membahayakan Kadipaten, dan bahwa mereka menjamin keamanan tempat ini dan semua orang di dalamnya.
Dia menambahkan bahwa kekuatan Kadipaten sudah pulih, bahwa persatuan mereka jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu, dan bahwa obat untuk penyakitnya dan penyakit ibunya akan segera ditemukan. Yang terpenting, satu-satunya orang di kekaisaran yang terobsesi dengan penculikan gadis-gadis kecil adalah Kaisar Kreta kedua sendiri. Dan dia baru saja meninggal. Kekaisaran kini dilanda perebutan takhta yang sengit dan tidak punya waktu untuk peduli pada gadis-gadis kecil. Mereka yang memperebutkan takhta telah setuju untuk menghentikan tindakan provokatif yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari kadipaten-kadipaten. Dan ini termasuk penghancuran catatan-catatan penting dan penculikan gadis-gadis. Bahkan jika mereka mendapatkan kembali kekuasaan tidak perlu takut. Seperti yang telah dinyatakan Simon Stos dan kadipaten-kadipaten lain yang sedang bangkit, mereka akan melawan kekaisaran sampai akhir. Dia berjanji padanya bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan anak mereka. Karena alasan ini begitu keadaan tenang, dia bergegas membawanya kembali. Karena dia benci jauh darinya bahkan untuk 1 hari atau bahkan 1 detik pun. Dia mengatakan ini adalah sesuatu yang seharusnya ibunya beritahukan padanya sebagai Adipati Agung. Dia ingin mengumumkan keberadaannya kepada seluruh kadipaten dan kesehatannya masih belum baik. Jadi bisakah dia menunggu sedikit lebih lama? Setelah mendengar semuanya, perasaan Ale menjadi rumit. Dia senang berada di antara keluarga yang benar-benar peduli satu sama lain. Namun ada juga kesedihan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia bertanya-tanya apakah orang menakutkan itu akhirnya meninggal dunia, dan apakah dia akhirnya mendapatkan kebebasannya, atau apakah kutukan darah itu akan kembali menghantuinya lagi, dan jika itu kembali, apakah dia akan dikendalikan sekali lagi, dan apakah semua orang di sekitarnya akan terluka? Tidak ada cara untuk mengetahuinya, dan itu menakutkan. Merenungkan 2 hari terakhir, dia merasa bisa mempercayai ayah ini meskipun hanya sedikit. Dia berpikir mungkin tidak apa-apa untuk bertanya kepadanya tentang kutukan darah itu. Namun dia menyela mengatakan bahwa dia masih punya banyak hal untuk ditanyakan. Tapi dia lelah hari ini dan tidak ingin membicarakannya sekarang. Lagi pula, anak kecil tidak seharusnya mendengar cerita-cerita gelap seperti itu. Dia menggendongnya sambil mendesaknya untuk makan, memberitahunya bahwa dia akan membawanya ke tempat Molly. Dan setelah itu, mereka akan pergi menemui ibunya. Dia juga menekankan pentingnya makan dengan baik, mencatat bahwa mereka akan membahas hal-hal lainnya nanti. Setelah itu mereka menuju ruang makan di mana Ale duduk sendirian di mejanya. Molly menyadari bahwa ini adalah makanan pertamanya sejak kembali, tapi Ale terlihat murung dan mengatakan Koki akan sangat sedih jika dia tahu. Ale keberatan dalam hati mengatakan ada begitu banyak makanan. Molly memintanya untuk makan apa yang ada di depannya. Tiba-tiba Ale merasakan tatapan kuat itu lagi dan bertanya-tanya siapa yang ada di sana. Karena ini sudah ketiga kalinya dia memutuskan tidak suka diawasi dan berlari keluar untuk menangkap pengamat itu. Awalnya dia mengira itu hanya kebetulan, tapi jika terus berlanjut itu, berarti sesuatu yang lain. Itu seorang wanita dan dia sangat cepat. Ellie merasa frustrasi karena tubuhnya terlalu lambat dan dia tidak bisa menangkapnya. Dia tersandung dan hampir jatuh, tapi wanita itu menangkapnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia bertanya apakah dia terluka dan apakah dia bisa berdiri. Elle terpesona oleh kecantikan supernatural wanita itu dan bertanya-tanya siapa dia. Keduanya tetap saling menatap. Molly tiba terengah-engah menanyakan pada nonanya di mana dia berada. Dia memarahinya karena kecepatannya mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi, Ale bertanya tentang orang yang ada di sana, tetapi mereka sudah menghilang. Ale berpikir wanita itu tidak terlihat seperti orang jahat, jadi tidak apa-apa. Molly mengingatkannya bahwa makan malam masih menunggu dan bertanya apakah dia ingin menghangatkannya lagi. Wanita itu sedang mengawasi dari jauh. Dia berpikir dalam hati, akhirnya
anak itu sudah kembali ke rumah. Di malam hari, Molly menyelimuti Ale di tempat tidur dan memberitahunya bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia hanya perlu membunyikan bel di samping bantalnya. Dia mengucapkan selamat malam dan mendoakannya mimpi indah. Ale menghela napas. Banyak hal terjadi hari ini, tapi aku masih khawatir tentang kutukan darah. Dia memutuskan akan menyelidiki masalah itu dengan benar lain kali. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya di tempat bersalju dan bertanya-tanya, apakah wanita itu adalah ibunya? Dia teringat sebuah adegan dari kehidupan masa lalunya, di mana ibunya memukulnya dan menyuruhnya diam, dan memaksanya meminum ramuan mengatakan bahwa jika dia meminumnya, dia akan bisa hidup damai. Sungguh kasihan terlahir sebagai putriku. Ellie menyadari dalam mimpinya bahwa ini adalah ramuan yang dibuat ibunya untuk mereka. Itu adalah campuran magis yang gagal selama pemurnian. Dia merasakan sakit terbakar di tenggorokannya, seolah-olah pembuluh darahnya akan pecah, dan dia memohon ibunya untuk berhenti dan membantunya. Ellie terbangun dari mimpinya karena lagu pengantar tidur yang selama ini dia dengar. Sebuah lagu pengantar tidur tentang seorang dewi yang berdiri tenang di bawah hutan asing yang jauh. Lagu pengantar tidur berlanjut menggambarkan dewi yang suci dan murni, matanya diam-diam, menyebarkan kehadirannya, dan bagaimana ia menyebarkan bintang serta mimpi dengan tangan bercahayanya. Ailey membuka matanya dan menemukan seorang wanita berdiri di samping tempat tidurnya. Itu adalah wanita cantik yang dilihatnya sebelumnya hari itu. Wanita itu mengerang pelan dan mencoba melarikan diri dengan cepat dari ruangan. Lalu dia tiba-tiba jatuh ke lantai. Ailey bergegas turun dari tempat tidur. Molly masuk dengan cepat bertanya ada apa. Molly menemukan Adipati Agung tergeletak di lantai. Menutupi wajahnya karena malu, Adipati Agung kemudian mendapatkan kembali ketenangannya dan duduk di hadapan Ale. Ale menyadari bahwa Adipati Agung adalah ibunya di kehidupan ini. Setelah mendengar tentang ayah itu, dan meskipun dia tahu dia tidak bermaksud jahat, dia masih ingat instruksi ketat Tina untuk beristirahat di kamarnya dan tidak menyapa Adipati Agung sampai dia memanggilnya. Dan dia berpikir bahwa bukan karena dia tidak ingin melihatnya, tetapi karena dia tidak sehat. Meskipun demikian, ibunya terus menatapnya. Dia bahkan pernah datang ke kamarnya sebelumnya dan menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya. Kehadirannya semurni dan sesuci salju. Namun ketika dia melihatnya sebelumnya, hari itu dia segera melarikan diri dan Ale bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Ibunya bertanya padanya, apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan, karena dia terus menatapnya sepanjang waktu. Ellie teringat bahwa dia lupa ibunya pernah bertanya, apakah dia tidak bisa bicara. Tapi Ale tetap bersembunyi di balik bonekanya. Molly meminta Adipati Agung untuk lebih berhati-hati dengan kata-katanya, dan Adipati Agung bertanya-tanya, apa maksudnya? Adipati Agung bertanya-tanya, apakah dia telah mengatakan sesuatu yang aneh? Ale berpikir bahwa ibunya benar-benar menakutkan. Lalu dia bersembunyi di bawah selimutnya. Adipati Agung meminta Ale untuk melihatnya dengan benar. Ale bersembunyi di bawah selimut, berpikir bahwa jika dia dipukuli, dia hanya perlu menahannya dan itu akan berakhir. Ibunya menghela napas pasrah pada situasi itu. Lalu dia mengeluarkan instruksi bahwa apa yang terjadi malam itu harus dirahasiakan dan tidak bocor keluar. Tiba-tiba dia teringat fakta bahwa Ale tidak bisa bicara, jadi dia meminta Tina untuk segera pergi. Molly mencoba menarik Ale keluar dari bawah selimut, meyakinkannya bahwa Adipati Agung tidak bermaksud menyakitinya. Namun Ale tidak bisa mempercayainya. Karena ibu itu di matanya adalah sosok menakutkan yang menginspirasi keputusasaan. Dan ketika dia merasa ketakutan menguasainya, Molly memeluknya untuk menenangkan ketakutannya. Dayang Tina bertanya-tanya tentang kondisi Adipati Agung. Sang Adipati menjawab bahwa dia pergi menemui Ale karena dia mengalami mimpi buruk dan ingin menghiburnya. Tapi dia menakutinya
dan merasa menjadi yang terburuk dari semuanya. Tina mencoba menenangkannya, mengatakan dia baik-baik saja dan bahwa dia harus beristirahat di kamarnya. Sang adipati merasa menyesal, mengatakan dia seharusnya tidak pergi menemuinya sama sekali dan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Tina bertanya padanya ada apa. Sang adipati berkata dia pikir dia terkilir pergelangan kakinya ketika dia jatuh. Dia berjalan dengan Tina perlahan di kamar sang adipati, sementara Tina merawatnya. Adipati datang tergesa-gesa dan berkata dia mendengar dari Molly bahwa dia terjatuh. Molly berkomentar bahwa dia terluka parah di tengah malam hanya untuk melihat wajah putri kesayangannya. Dan ini akan menjadi tajuk utama jika sampai ke berita. Adipati menyangkal terluka parah, mengatakan itu hanya keseleo biasa. Adipati berkata dengan bercanda, dia pergi ke kamarnya kan, dan Molly serta Tina memuji Adipati Agung. Adipati marah dan berkata mereka masih mengejeknya. Bahkan Tina pun tertawa. Adipati meminta maaf, mengatakan dia hanya bercanda dan memintanya untuk beristirahat. Tapi Adipati mulai batuk. Molly memarahi mereka, mengatakan Adipati telah melanggar perintah dokter dan berkeliaran. Dia berkata dia mengerti perasaannya terhadap nona kecil, tapi dia membuat keributan hari ini dengan tubuhnya yang sakit. Dia memintanya untuk mencoba berpikir dari sudut pandang nona kecil karena tindakan Adipati Agung membuat semua orang cemas. Molly memberitahunya bahwa dia tahu dia menyembunyikan rahasia darinya, tapi dia bisa melihat dengan matanya bahwa dia menyayanginya. Karena dia juga mencintai nona kecil itu, dia sudah menahan diri sejak lama kan. Dan nona kecil itu sensitif, penuh perhatian dan pengertian dengan cara yang memilukan. Dan dia jelas berbeda dari anak-anak lain, seorang anak yang belum genap 3 tahun hidup sambil mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, namun dia menekan perasaannya sampai membuat orang putus asa. Dia berkata bahwa Adipati sejak kepulangannya ke sini telah membuka hati nona kecil itu sedikit demi sedikit. Dan dia mengerti kecemasannya, tapi jika dia berbicara padanya dengan kata-kata yang begitu belak-belakan, dia akan menutup hatinya lagi. Adipati wanita meminta maaf sambil menangis, mengatakan dia tidak menginginkan itu. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia pendekar pedang sihir terhebat di benua itu telah menjadi sangat lemah sampai-sampai dia tidak bisa menggendong seorang anak pun. Dan dia hanya ingin melihatnya sekali saja, tapi dia malah terluka. Adipati wanita menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dia juga ingin melindungi anak itu. Adipati wanita berkata dia terlihat mengerikan dan tidak tahu wajah seperti apa yang harus dia tunjukkan padanya. Tapi dia mencintainya dan ingin melihatnya, ingin memeluknya dan melindunginya. Adipati wanita meminta maaf, mengatakan dia tidak bermaksud jahat dan dia benar-benar membenci dirinya sendiri. Jadi Adipati pria meyakinkannya bahwa tidak apa-apa untuk menangis dan dia sangat memahaminya. Molly meminta mereka untuk menjaga diri mereka dan segera sembuh. Adipati wanita berjanji dia akan melakukan yang terbaik untuk segera sembuh. Dan dia tidak akan berkeliaran lagi, mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Dan dia memutuskan dia tidak akan menghalangi anak itu lagi sampai dia pulih sepenuhnya. Molly merasa sedih atas keadaan Adipati wanita, tapi Adipati pria menolak ini. Bertanya-tanya apakah dia berencana melanggar janji mereka dan meninggalkannya sendirian, dan mengingatkannya bahwa mereka setuju untuk merawat anak mereka bersama. Seumur hidup dan membangun rumah yang penuh cinta, dia memberitahunya bahwa dia tidak boleh lari dari apa yang terjadi, dan jika dia membuat kesalahan dia hanya perlu memulai lagi. Apa gunanya melarikan diri ketika anak itu membutuhkan mereka? Adipati wanita berkata, dia sudah membuat kesalahan, jadi dia bertanya, apakah dia akan mengulangi kesalahan ini lagi? Dia menjawab dengan tegas bahwa dia tidak akan melakukannya, tapi dia menambahkan bahwa dia telah menyakiti anak itu
dan dia tidak akan menerimanya terlepas dari apa yang dia lakukan. Sekarang dia bertanya-tanya dalam keputusasaan apa yang harus dia lakukan. Jadi Adipati, pria, meyakinkannya bahwa dia akan menghibur Ail besok dan dia memintanya untuk memikirkan sisanya perlahan. Kemudian dia berkata bahwa jika mereka tetap di sisinya, pasti semuanya akan baik-baik saja. Molly dan Tina berdoa kepada Dewa Hutan Lord Kaina agar kebahagiaan melimpahi penguasa kerajaan dan pewaris masa depan, serta agar situasi membaik dengan cepat. Keesokan paginya, Duke memasuki kamar Ail, membawa seikat bunga, mengucapkan selamat pagi padanya. Duke bertanya-tanya apa yang terjadi ketika dia menemukan Ail bersembunyi di bawah selimut. Molly berpikir itu mungkin karena tadi malam. Duke mendekatinya dan bersembunyi di bawah selimut sama seperti Ail, lalu mulai berpura-pura menangis. Ail bertanya-tanya dengan bingung ada apa dengannya. Duke memberitahu Ail bahwa ibunya, istrinya benar-benar bodoh, karena dia merasa jelek terbaring sakit seperti ini. Dan bahkan ketika dia mengkhawatirkannya, dia marah padanya. Dan dia merasa sakit hati ketika dia mengatakan hal-hal buruk. Dia memberitahunya bahwa dia diam-diam pergi menemuinya kemarin. Tetapi ketika dia menyadarinya, dia menjadi bingung dan berlari keluar terengah-engah dan mengatakan ibunya telah mengatakan sesuatu yang aneh padanya. Bukankah begitu? Dia mencoba bersembunyi bersamanya di bawah selimut, tetapi Ail mendorongnya menjauh sambil mengatakan itu terlalu pengap. Dia bertanya padanya kemana dia akan pergi dan apakah dia juga marah padanya. Ail menjawab bahwa dia tidak marah, tapi takut ketika dia dihadapkan dan disalahkan, dia mulai berpikir bahwa dia seharusnya tidak pernah dilahirkan. Dan tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang bisa berubah. Itu adalah keputusasaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Duke memberitahunya bahwa Jane Simonstoss adalah putri tunggal Ryan Simonstoss, Adipati Agung sebelumnya dari Kerajaan Hutan. Ayahnya memberitahunya bahwa Jane lahir dengan roh raksasa dan kekuatan para dewa di dalam dirinya, dan bahwa dia adalah pengguna terkuat pedang sihir agung di seluruh benua Maistan. Dia menggambarkannya sebagai sosok yang berani, gagah, cerdas, dan berhati murni, tetapi karena dia dilindungi, dia bisa sedikit sombong. Dia menambahkan bahwa wanita seperti dia yang bertekad kuat jarang membiarkan siapapun melihat air matanya. Namun selama 3 tahun terakhir, dia melihatnya menangis hampir setiap hari. Air mata itu karena dia tidak bisa memeluk putri kesayangannya. Semua karena dia memikirkannya. Ailey merasa bersalah dan bertanya-tanya apakah benar-benar salahnya dia menderita hanya karena dia dilahirkan. Ayahnya tertawa dan berkata justru sebaliknya. Dia patah hati dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melakukan satu hal yang harus dilakukan seorang ibu. Dia memberitahunya bahwa ibunya sedang melakukan yang terbaik sekarang. Dia percaya ibunya masih butuh sedikit waktu dan mungkin belum bisa menerimanya. Dan dia memintanya untuk tidak membencinya. Ayahnya berterima kasih padanya dan memeluknya, tetapi dia menambahkan dengan bercanda bahwa dia benar-benar bodoh. Karena jika mereka tidak memberitahunya, dia pasti masih mengira Ale membencinya. Kesalahpahaman seperti itu dan sikapnya yang menutup diri akan memperburuk penyakitnya. Kemudian dia menyarankan agar mereka membuat hadiah kecil untuk menghiburnya, karena ramalan bunga mengatakan hari ini adalah hari yang sempurna untuk kerajinan tangan. Dia mengartikan diamnya sebagai persetujuan dan berkata, ayo pergi. Tetapi sepertinya itu sangat sulit baginya. Ale berkata itu karena dia bodoh, karena dia bahkan tidak bisa membuat barang-barang yang dia inginkan, dan dia yakin dia mengecewakannya, tetapi dia menyangkalnya mengatakan itu menyenangkan. Dan setidaknya mereka sekarang tahu bahwa kerajinan tangan bukanlah keahliannya. Dia menyarankan agar mereka melakukannya perlahan dan menemukan kekuatan serta kelemahan mereka. Tetapi Ale bertanya-tanya tentang hadiah itu. Dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan mereka bisa membelinya.
Yang penting bukanlah objeknya sendiri, tetapi perasaan di baliknya. Ellie berpikir bahwa jika demikian, hanya ada satu hal yang dia kuasai sejak kehidupan masa lalunya. Tetapi dia bahkan tidak yakin itu akan berhasil sebagai hadiah. Dia memintanya untuk menyiapkan sesuatu untuknya. Ayahnya mengerti dan setuju. Ramuan timbangan dan panci sudah disiapkan, dan pelayan memberitahunya bahwa persiapan telah selesai. Pelayan menawarkan untuk mencarikan apotek terbaik di kota jika perlu, tetapi Duke mengatakan tidak apa-apa, dan nona kecil bisa mengurusnya. Ayahnya yakin dia bisa melakukannya. Dia tahu dia bisa melakukannya di tempat lain. Duchess batuk dan bertanya-tanya, apakah semua mata-mata kekaisaran yang dikirim ke Kadipaten sudah berada di bawah pengawasan mereka? Penjaga meyakinkannya bahwa mereka masih diam-diam disingkirkan. Menurut intelijen, konflik internal keluarga kekaisaran telah membuat kendali. Kekaisaran kacau balau, jadi seharusnya sulit bagi mereka untuk mengirim mata-mata yang mengancam. Sejenak Duchess berkomentar bahwa ini bagus, tetapi dia memerintahkan untuk melanjutkan pengawasan dan tidak boleh lengah. Karena semua ini untuk anak itu, dia menambahkan bahwa sebagai tindakan pencegahan mereka harus meminta klan Wolfgang di lembah untuk bekerja sama dalam menyingkirkan mata-mata, untuk mengirim pesan kepada mereka nanti. Mereka terganggu oleh kedatangan Molly yang bertanya kepada Lady Jane apakah semuanya baik-baik saja. Duchess bertanya apa yang dia inginkan. Molly memberitahunya bahwa Duke dan nona kecil punya hadiah yang ingin mereka persembahkan kepadanya. Duchess terkejut dan bertanya-tanya apa yang dia katakan, lalu meneriakkan nama Ail. Dia bergegas keluar kamar, mengatakan dia harus melakukan ini dengan benar hari ini. Dia bersiap-siap dan muncul dengan penampilan elegan berkata, "Ail mama di sini." Tapi Molly memberitahunya bahwa nona kecil tidak ada di sini. Jadi Duchess bertanya-tanya, apakah dia tidak akan datang? Duchess mencoba menyembunyikan kekecewaannya, mengatakan, tidak apa-apa, dan demi anak itu, mereka harus melakukan yang terbaik. Dia bertanya apa yang telah dia bawakan untuknya. Molly memberinya sebotol kecil, mengatakan itu adalah obat ajaib yang baik untuk kesehatannya. Nona kecil itu membuatnya sendiri? Duchess terkejut dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar membuatnya sendiri. Molly berkata dia juga terkejut. Dia masih sangat muda, namun dia membuatnya dengan terampil. Molly berkomentar bahwa cara pembuatan obat itu langka dan menyarankan agar dokter memeriksanya terlebih dahulu. Namun Duchess tidak bisa menahan diri dan segera meminum obat itu. Lalu mulai batuk. Molly bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab bahwa obatnya bagus. Tapi rasa ini sudah lama sekali. Duchess bertanya-tanya dengan terkejut apakah ingatannya dari masa lalu telah kembali karena keinginannya yang tiba-tiba untuk membuat obat itu. Tapi dia menepisnya. Duchess tiba-tiba berdiri dan bertanya tentang keberadaan anak itu sekarang karena dia ingin melihatnya. Ailey sedang duduk di perpustakaan bersama ayahnya. Duchess menutup mulutnya dengan emosi saat dia teringat akan mendiang sahabatnya. Melihat Ailey duduk dengan cara yang sama seperti dulu sahabatnya duduk, Molly menahan Duchess dan memberitahunya bahwa dokter telah menyarankan agar dia berhati-hati. Karena terlalu banyak bergerak bisa membebani tubuhnya dan menyulitkannya. Duchess berkata tidak apa-apa dan Iveson benar, dan bahwa kehadirannya di samping anak itu lebih penting dari apapun. Dia bersumpah tidak akan membuat kesalahan lagi dan memerintahkan Molly untuk memanggil dokter yang paling terampil. Dan dia memutuskan akan mengadakan pesta penyambutan untuk anak itu malam ini bersama semua orang di istana. Dia menambahkan bahwa dia akan menjadi tuan rumahnya sendiri. Molly langsung menjawab dengan setuju setelahnya. Adipati sedang membacakan untuk Ale dari buku Catatan Garis Keturunan Anugerah Dewa dan mengatakan isinya menarik. Tapi dia memperingatkannya agar tidak membaca semalaman agar matanya tidak sakit. Molly masuk dan menyapa mereka. Ale memeluk Molly
Molly berkata dia juga ingin bertemu mereka. Adipati berkomentar dengan bercanda bahwa dia merasa cemburu karena mereka akur sekali. Molly memintanya berhenti bercanda dan memberitahunya bahwa dia punya pesan dari Adipatni Agung. Setelah melihat hadiah yang dipersembahkan olehnya dan nona kecil dan mengetahui bahwa nona kecil yang membuat obat itu, dia sangat terharu dan berkata dia sangat menyukainya. Ale terkejut bahwa hadiah itu telah membuat Adipatni terkesan, sementara Adipati tersenyum mendengar berita itu. Molly memberitahu mereka bahwa Adipatni Agung ingin menyampaikan perasaan itu kepada nona kecil. Dan sebagai permintaan maaf atas masalah yang disebabkan oleh kesehatannya yang buruk, Adipatni Agung berencana mengadakan pesta penyambutan kecil di istana malam ini dan meminta mereka untuk memastikan hadir. Adipati bertanya-tanya apakah kesehatannya memang lebih baik karena dia tidak perlu terlalu memaksakan diri. Molly menjelaskan bahwa pesta itu seharusnya diadakan pada hari kepulangan nona kecil, tetapi Adipatni Agung menundanya karena kesehatannya. Dan dia mempersiapkan dengan sepenuh hati. Dia ingin nona kecil itu bahagia. Molly bertanya pada Ale apakah dia kesal dan apakah dia masih merasa ragu untuk bertemu Adipatni Agung. Jadi Ale berpikir bahwa pesta penyambutan berarti pesta makan malam, bukan?